Halo, apa kabar Leo? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Januari 2021 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Januari 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait gimana caranya agar hubungan kalian kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Juga ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Leo ataupun zodiak dari doi kamu gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, pacaran, pernikahan kalau sudah menikah, pertama kali jalan bareng dan lain-lain gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box, kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian, Leo. Yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya, di shuffle dulu. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? Untuk waktu, oke, terima kasih. Kita punya 3 kartu. Oke. Ini sebenarnya udah jelas sih, cuman aku minta beberapa kartu lagi ya, bentar ya. Terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan ketiga kartu yang telah terbuka ini. Ace of Swords, Nine of Pentacles, dan King of Pentacles. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan ketiga kartu yang telah terbuka ini. Oke, terima kasih. Oke. Oke. So, terima kasih. Gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebenarnya kalian sedang berada di titik di mana kalian sedang memperjuangkan satu titik terang, satu titik yang lebih stabil, yang lebih pasti gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana sebenarnya kalian merasa ada pergumulan, ada kebimbangan, ada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang kalian alami dalam hubungan. Dan kalian sedang berusaha untuk memperjuangkan pergumulan ini agar tidak bergumul lagi. Yang awalnya bergumul, yang awalnya tidak jelas, yang awalnya tidak pasti, kalian sedang memperjuangkan agar kedepannya bisa lebih pasti, bisa merasa lebih stabil gitu ya. Kalian berusaha untuk enjoy. Kalian berusaha untuk enjoy, kalian berusaha untuk have fun dalam menjalani hubungan kalian. Ada beban pikiran gitu ya, karena ada King of Pentacles dan Nine of Wands. Dalam artian,
tidak dapat dipungkiri ada ketakutan, ada energi negatif, ada overthinking, kecemasan, insecurity, trauma, luka gitu ya, yang sebenarnya masih terngiang dalam hubungan kalian, baik di kamu, di doi, ataupun di kalian berdua untuk belakangan sampai sekarang ini. Tapi kalian berusaha untuk melawan semua kecemasan tersebut. Kalian berusaha melawan semua energi-energi tersebut. Kalian berusaha melawan semua ketakutan yang ada, semua insecurity, trauma atau luka yang ada. Kalian berusaha untuk berfokus pada apa yang sekarang ini bisa kalian lakukan. Apa yang sekarang ini memang wajar, yang kalian rasa wajar, tepat, dan bisa dilakukan. Kalian berusaha untuk yang awalnya ada beban pikiran atau beban emosional gitu ya, kalian berusaha untuk tidak menjadikan hal-hal tersebut sebagai beban lagi. Kalian berusaha mengurangi beban-beban tersebut. Caranya bagaimana? Dengan berusaha enjoy, berusaha mengapresiasi semua naik dan turun yang ada, suka ataupun duka yang kalian rasakan gitu ya. Terkait permasalahan gitu ya, di sini terkonfirmasi oleh Nine of Wands. Makanya tadi aku bilang sebenarnya 3 kartu ini udah cukup, cuman aku konfirmasi lagi dan dapat 2 kartu gitu ya. Ada hal-hal dari masa lalu, baik masa lalu pribadi kamu, atau masa lalu dari dia, pribadi dia gitu ya, atau masa lalu di antara kalian berdua gitu ya. Tapi ada masa lalu yang sebenarnya masih terngiang, masih terungkit sampai sekarang ini yang berdampak ke ada energi-energi negatif tadi. Cuman baik lagi, apa namanya, em, kalian berusaha untuk tenang, berusaha untuk percaya bahwa melalui satu proses yang bisa saja panjang, yang bisa saja tidak instan gitu ya, kalian berusaha percaya bahwa cepat atau lambat semua akan membaik. Cepat atau lambat kamu akan bisa tenang lagi, kalian akan bisa berdamai dengan apapun yang selama ini atau sebelumnya menjadi permasalahan dalam hubungan kalian gitu ya. Karena sebenarnya um, kenapa salah satu alasan lainnya kenapa kalian masih mau berjuang, masih mau memperjuangkan hubungan kalian, perasaan kalian, masih mau percaya pada prosesnya, mau apa namanya, masih mau berusaha untuk melawan semua insecurity atau energi negatif yang ada karena kalian itu ibaratnya dua karakter yang sebenarnya saling melengkapi. Kita punya King and Queen gitu ya. Dan ini Pentacles, sama-sama Pentacles. Dalam artian, kalian berdua itu kalian itu sama-sama keras sepertinya gitu ya. Kalian sama-sama keras, sama-sama realistis gitu ya. Tapi kalau kalau doi, siapapun yang jadi gini, setiap manusia, baik perempuan atau laki-laki, itu punya sisi feminin dan punya sisi maskulinnya gitu. eh, Bisa saja laki-laki lebih lebih condong di feminin atau juga bisa di maskulin. Cuman rata-rata kan pria lebih ke maskulin, wanita lebih ke feminin gitu ya. Cuman juga tidak dapat di apa tidak menutup kemungkinan bisa sebaliknya cewek lebih maskulin, cowok lebih feminin gitu ya. Tapi siapapun yang maskulin di sini, baik cowok ataupun ceweknya, baik pria ataupun wanitanya, yang maskulin ini lebih ke bener-bener keras gitu ya, bener-bener keras gitu ya, karang jutek, karang dingin gitu ya. Tapi kalau yang feminin di sini dia itu juga keras, tapi dia bisa mengimbangi yang maskulin gitu. Dan pada realita kan em, agak susah untuk dipungkiri bahwa emang kebanyakan kan cewek yang berusaha feminin yang berusaha menyeimbangi maskulinnya gitu. Dan ini apa namanya, ini terjadi di hubungan kalian. Si feminin berusaha untuk menyeimbangi si maskulin, makanya masih ada usaha untuk memperjuangkan, masih ada harapan untuk mau memperjuangkan gitu. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan kamu, Leo, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya, shuffle dulu. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, bagaimanakah perasaan dari para Leo, Sun, Moon, and Rising terhadap doinya masing-masing. Apakah ada perasaan cinta atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Leo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta? Oke, terima kasih. Terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ten of Pentacles. Beberapa kartu saja lagi. Terima kasih. Beberapa kartu saja lagi. Oke, terima kasih.
Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ten of Pentacles. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ten of Pentacles. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu. Oke, wait. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu. Oke, terima kasih. Oh my gosh. Oke. Cukup, terima kasih. Jadi, kamu masih sayang gak sih sama dia? Oh, masih banget, gila. Kita punya 2 kartu 10, dan 10-nya pun yang bahagia gitu ya. Ten of Pentacles, Ten of Cups gitu ya. Kamu masih sayang sekali sama dia, kamu masih mau memperjuangkan hubungan kalian itu bisa sampai ke titik ini, ke titik yang membangun keluarga bersama, mempunyai rumah tangga bersama, menciptakan satu perkembangan, hubungan yang berjangka panjang, hubungan yang bisa long term, bisa serius gitu ya, terlepas dari apapun status yang ingin kamu tuju gitu ya. Ataupun kalau misalnya sudah menikah gitu ya, intinya apapun status kamu, apapun keadaan kamu, kalian menginginkan hubungan yang benar-benar stabil, yang benar-benar berjangka panjang, terus berkembang, yang bisa minim naik dan turun gitu. Walaupun terkadang dalam menjalani hubungan dengan dia ataupun menjalani proses hubungan kamu dengan dia, terkadang kamu merasa emosional, kamu merasa tidak stabil gitu ya, kamu merasa kecewa, merasa terhianati, merasa kamu diperlakukan tidak sebagaimana mestinya oleh dia gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu selalu apa ya namanya ya, Knight of Wands ini berbicara tentang awalnya sempat sedih, awalnya sempat kecewa gitu ya. Awalnya mungkin kamu cuekin dia atau kamu diamin dia, tapi pada akhirnya kamu selalu luluh, kamu ingin memperjuangkan kembali pada akhirnya. Kamu selalu memperjuangkan kembali, ingin menciptakan perubahan, pembenahan, karena balik lagi. Kita punya 2 kartu Ten di sini gitu ya. Ten of Pentacles dan Ten of Cups gitu. Berbicara tentang kamu menginginkan sekali kondisi hubungannya benar-benar sestabil ini, sebaik ini. Walaupun akan butuh waktu panjang, walaupun akan butuh lika-liku atau tantangan yang masih banyak dan bisa saja tidak mudah, tapi kamu mau. Kamu mau berusaha sabar, kamu mau berusaha tenang, kamu mau berusaha santai dan enjoy dalam menikmati semua prosesnya, naik ataupun turun, suka ataupun duka gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dari doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Leo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta kepada para Leo, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Leo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Swords. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Swords. Beberapa kartu saja. Oh. Oke, terima kasih. Kita punya King of Pentacles. Oke. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan kartu Ace of Swords. Ace of Swords. Oke. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan Ace of Swords. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan Ace of Swords. Oke. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Beberapa kartu saja lagi. Oke. Wow. What happened? Oke. Terima kasih.
Ini aku ambil agak banyak karena emang energinya dari dia cukup gimana gitu ya. So, apakah dia masih sayang sama kamu? Sebenarnya, guys, Leo, sebenarnya masih gitu ya, karena kita punya kartu Ace of Swords, di mana di pertama juga ada Ace of Swords gitu ya. Dia menginginkan satu titik yang lebih stabil, yang lebih terang, yang lebih pasti dengan kamu untuk hubungan kalian gitu ya. Baik lagi dia juga merasa sepertinya untuk belakangan sampai sekarang ini atau waktu-waktu sekarang ini kondisi kalian sedang bergumul nih, perasaan dia atau kondisi hubungan kalian sedang bergumul dan dia sedang berusaha untuk melawan semua mereka dia sedang berusaha melawan semua pergumulan yang ada, overthinking, negative thinking, luka, trauma, insecurity, kecemasan, apapun bentuk energi negatifnya. Dia sedang berusaha lawan. Kita punya kartu King of Pentacles dan di sini juga punya kartu King of Pentacles gitu ya. Tapi em, bukan tapi dia berusaha untuk berserah gitu ya. Berserah itu bukan menyerah ya, tapi berserah itu lebih kayak ya udah jalani aja gitu. Jalani seperti air mengalir. Apa yang sekarang ini bisa dilakukan maka akan dia lakukan. Kalau misalnya sekarang ini dia ngerasa tepatnya itu adalah untuk intens berhubungan sama kamu, maka akan dia lakukan. Kalau misalnya sekarang ini dia ngerasanya tepat nih untuk video call sama kamu, maka dia akan lakukan. Tapi kalau misalnya dia ngerasa untuk sekarang ini bagusnya adalah untuk berjarak dulu atau tidak berkomunikasi dengan kamu, maka dia akan lakukan gitu ya. Ini sebagai bentuk dia berserah. Berserah dalam artinya bukan menyerah, tapi menjalani hubungan sebagaimana mestinya gitu ya. Apa yang bisa dilakukan sekarang akan dia maksimalkan gitu. Karena dia belum bisa mengambil keputusan nih. Dalam artian, yes, dia memang menginginkan satu titik terang gitu ya. Tapi sebenarnya dia ada kebimbangan sebenarnya. Kebimbangan dalam artian kebimbangan antara memperjuangkan atau melepas. Karena kedua opsi tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dia putuskan gitu. Dan dia tidak mau gegabah gitu ya. Makanya dia memutuskan untuk jalani dulu untuk seperti air mengalir gitu. Kenapa tadi aku minta kartunya agak banyak kan? Karena ini cenderung 1, 2, 3, 4 kartu ini cenderung negatif dalam artian ada Four of Cups gitu. Dia sebenarnya ngerasa jenuh gitu, dia ada kejenuhan di sini, ada ngerasa bete, ngambek gitu ya sama kamu, sama hubungan kamu gitu ya, sama hubungan kalian atau bahkan sama keadaan gitu ya, sama keadaan. Dia merasa bimbang, dia merasa emosional gitu ya, dia merasa hubungan kalian naik dan turun ini bukannya sekali dua kali tapi udah berulang-ulang dan penyebabnya sama aja terus itu aja terus gitu ya. Yang pada akhirnya menyebabkan dia jadi overthinking, baik lagi dia merasa overthinking, dia merasa stres, tertekan, kadang dia merasa nggak bisa tidur gitu ya. Dan dia juga merasa kecewa, dia merasa terhianati. Terhianati ini dalam artian dia bisa saja merasa terhianati oleh kamu, merasa kamu tidak memperlakukan dia sebagaimana mestinya, atau dia merasa terhianati oleh situasi dan kondisi yang ada. Kok situasi dan kondisi nggak mendukung banget sih? Kok situasi dan kondisi untuk hubungan kami susah banget sih? Gitu. Nah, apa sih yang membuat dia ada pergumulan, ada kebimbangan? Tadi kan aku bilang kan, um, baik untuk memperjuangkan dan melepas itu tidak mudah gitu ya. Apa sih alasannya? Yang pertama adalah kalau dia harus memperjuangkan kamu, ada hal-hal yang harus dia lepas. Oh sorry, aku bahas yang melepas dulu ya. Kenapa dia masih susah untuk melepas? Karena untuk melepas, menurut dia kebersamaan kalian udah cukup banyak gitu dan tidak mudah untuk dilepas gitu ya. Tapi kalau untuk memperjuangkan, ada beberapa faktor nih. Yang pertama, menurut dia perjalanan ke depan tidak akan mudah. Kedua, menurut dia ada trauma dari dia atau luka dari dia atau kebiasaan-kebiasaan buruk dari dia yang perlu dia lepas dulu, yang perlu dia perbaiki dulu. Yang namanya trauma, yang namanya luka itu kan bukan urusan 1 2 malam gitu ya, yang bisa secepat itu untuk diubah, untuk disembuhkan. Karakter, kebiasaan, sesuatu yang telah tertanam, sesuatu yang telah dibiasakan itu mau diperbaiki juga, mau diubah juga tidak mudah gitu ya. Dan ada possibility doi ada berhubungan dengan orang lain gitu ya. Kita punya Two of Pentacles di sini ya. Sesegera mungkin aku melihat kartu Eight of Cups dan kartu Two of Pentacles, tiba-tiba terngiang di kepala aku orang lain, orang lain, orang lain. Jadi mungkin dia sebagian dari doinya kamu atau beberapa dari doinya kamu itu ada berhubungan dengan orang lain gitu ya. Terlepas dari apakah sudah ada status resmi atau tidak gitu ya. Tapi ada perasaan cinta yang terlibat di sini dan ini juga yang membuat dia merasa sulit nih untuk menanggapi hubungan kamu secara serius, hubungan dengan kamu.
perasaan terhadap kamu secara serius, karena dia masih ada bisnis, ibaratnya masih ada urusan dengan orang lain gitu ya, masih ada urusan cinta dengan orang lain yang belum bisa dilepas gitu, yang masih stuck gitu, yang masih berputar-putar aja antara kamu dan dia gitu gitu, antara kamu dan orang lain maksudnya gitu. Dia masih stuck di antara dua pilihan dan dia masih belum bisa melepas salah satunya gitu, belum bisa memutuskan siapa yang harus diperjuangkan, siapa yang harus dilepas. That's why dia memilih untuk berserah, melawan semua pergumulannya, berfokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang ini dan kedepannya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan Januari 2021 akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Leo, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Leo, Sun and Rising dengan doinya masing-masing di bulan Januari 2021. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Leo, Sun and Rising dengan doinya masing-masing? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Pentacles. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Pentacles. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Pentacles. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Pentacles. Beberapa kartu saja lagi untuk Oke, ini berapa kartu? 1, 2, 3. Bentar. Tadi keluar ada satu yang keselip gitu ya, jadi yang 4 saya butuh maksimal 3 lagi. Sebentar ya. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan Knight of Pentacles. Ini satu, oke. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi deh. Oke. Oke, terima kasih. So, kira-kira gimana sih hubungan kalian di bulan Januari 2021 gitu ya? Sebenarnya di bulan Januari 2021 belum akan ada perkembangan yang berarti gitu ya, karena kita punya kartu Knight of Pentacles. Knight of Pentacles adalah salah satu kesatria paling lambat di dunia pertarotan gitu ya. Pergerakan dia sangat-sangat lambat karena terlalu banyak pertimbangan, cenderung defensif, cenderung menjaga jarak gitu kalau mau ngapa-ngapain, kalau mau memperjuangkan atau mau melakukan sesuatu atau mau mengekspresikan sesuatu itu dia banyak banget pertimbangannya. Yang berdampak pada dia hubungan jadi lambat gitu, hubungan kalian jadi cenderung lambat, minim perkembangan gitu ya. Karena memang masih ada keraguan gitu ya, di bulan Januari 2021 secara kondisi hubungan ataupun secara emosional masih akan naik dan turun, masih belum stabil. Bukan berarti kalau tidak stabil, kalau berjarak, kalau banyak pertimbangan bukan berarti kalian tidak menginginkan atau kalian tidak berharap ya untuk hubungan kalian ya. Kita punya dua kartu Aces gitu ya. Kita punya Ace of Pentacles dan Ace of Cups. Dalam artian, kalian sama-sama menginginkan hubungan kalian agar kedepannya itu bisa ada titik terangnya, bisa berkembang, bisa ada awal baru, bisa dimulai kembali, bisa keluar dari kondisi yang bergumul gitu ya. Kalian masih merasa secure, kalian masih merasa aman dan nyaman terhadap satu sama lainnya gitu ya, masih merasa enak lah dalam hubungan ini, perasaannya masih kuat sebenarnya. Cuman
dan kalian masih mau untuk menciptakan kedepannya masih lebih banyak lagi kebersamaan dan momen-momen positif menyenangkan romantis di antara kalian gitu ya. Cuman atas apapun yang menjadi permasalahan sebelumnya, balik lagi ya, berkutat di masa lalu gitu ya. Apapun yang menjadi permasalahan di sebelumnya menimbulkan banyaknya pertimbangan. Oke, kami memang sih mau kedepannya menciptakan hubungan lagi, momen lagi, kebersamaan lagi di antara kami, kebersamaan-kebersamaan yang lebih indah. Tapi dulu hubungan begini, selama ini hubungan begitu, selama ini kebersamaan kami begini, pola hubungan dan komunikasi begini, dulu pernah begitu gitu, terlalu banyak pertimbangan yang berasal dari masa lalu yang akibatnya walaupun berharap, walaupun menginginkan kestabilan, menginginkan perubahan gitu ya, perubahan positif, tapi jatuhnya masih jauh di depan sana, masih jauh banget di depan sana. Makanya ada Knight of Pentacles gitu ya. Makanya ada Knight of Pentacles yang sangat lambat dan kita punya Three of Wands sekarang. Three of Wands ini berbicara tentang iya, di depan sana ada kesempatan untuk semua membaik, ada kesempatan untuk semua berkembang, tapi jauh di depan sana. Dan sekarang dan ini mengklarifikasi Knight of Pentacles yang berbicara butuh waktu, butuh proses, possible tidak sebentar. Karena atas apapun yang pernah terjadi sebelumnya, kalian jadi penuh pertimbangan, penuh perencanaan. Kalian tidak mau gegabah, apalagi ini akan makan waktu nih. Udah makan waktu kalau sampai salah bertindak lalu memperparah keadaan kan sakit hati banget. Nah, kan tidak mau sampai seperti itu. Makanya kalian berusaha santai, berusaha enjoy gitu, berusaha tenang, berusaha nggak mau terburu-buru. Kadang santai tapi kadang defensif jadinya. Kadang jadinya naik dan turun gitu-gitu. Nah, tadi aku bilang doi itu ada berhubungan dengan orang lain. Nah, sekarang kita punya kartu Six of Cups gitu. Jadi ada beberapa dari kalian, doi itu masih berhadapan atau berhubungan dengan mantannya gitu ya. Berhubungan dalam artian bisa saja masih menaruh rasa, atau memang berhubungan dalam artian berkomunikasi, atau bahkan ada status dengan mantannya, tapi possible orang dari masa lalu gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan dari kartu Oracle, masih sama terkait hubungan kalian di bulan Januari 2021 akan bagaimana gitu ya. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja, terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan Januari 2021. Bagaimanakah kondisi percintaan, kondisi hubungan percintaan di antara para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Oke. Terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja lagi untuk lebih melengkapi kartu Listen to Your Intuition. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih melengkapi kartu Listen to Your Intuition. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Di bulan Januari 2021, kalian akan berada di titik di mana kalian lebih mendengar intuisi kalian gitu ya. Kalian akan lebih mendengar intuisi kalian dalam artian sebagian atau kebanyakan dari kalian dari tadi itu banyak banget kartu Pentacles. Pentacles ini berbicara tentang keduniawian gitu ya, juga berbicara tentang kerealistisan gitu ya. Realistis itu erat kaitannya dengan logika gitu ya. Nah, kebanyakan dari kalian itu atau dari dia ataupun kamu ataupun kalian berdua itu cenderung logika banget, orang yang realistis banget, kritis banget. Nah, di sini di bulan Januari 2021 kalian akan lebih um,
mendengar intuisi atau menggunakan perasaan, karena kan kita manusia itu yin and yang gitu ya, hitam dan putih gitu. Intuisi dan logika, perasaan dan logika, semua harus seimbang, semua harus stabil, jangan berat sebelah. Nah, disadari atau tidak, sebelumnya atau selama ini kalian cenderung berat sebelah di penggunaan logika, tapi kurang mengandalkan intuisi atau emosi gitu atau perasaan gitu. Nah, di bulan Januari 2021 kalian akan mulai menyadari, atau kalau kalian belum menyadari, kalian diminta untuk menyadari, untuk mendengar suara hati kalian, untuk mendengar intuisi kalian. Ada kalanya, ada hal-halnya, segala sesuatunya itu susah banget untuk dijelaskan kalau pakai logika, tapi akan mudah dimengerti kalau pakai perasaan, pakai intuisi, begitu sebaliknya, atau bahkan ada momen di mana keduanya itu harus didengarkan atau dipergunakan secara seimbang gitu ya. Now, you are ready gitu ya. Kamu siap sebenarnya. Sebenarnya kan tadi aku bilang gitu ya. Sebenarnya aku tadi bilang di bulan Januari 2021 masih slow movement, masih yang jauh di depan sana untuk membaik. Itu karena kenapa sih? Karena baik lagi terlalu realistis, terlalu logis yang pada akhirnya tidak mendengar intuisi. Padahal kalau mendengar intuisi kalian, sebenarnya kalian tuh siap banget untuk menjalani hubungan kalian, untuk menghadapi hubungan kalian, untuk menjalani proses ke depannya. Cuman karena terlalu kritis, terlalu logis, tapi mengesampingkan penggunaan intuisi, penggunaan emosi, pada akhirnya berdampak ke ada hal-hal yang kalian rasa kalian tidak mampu atau kalian tidak siap, padahal kalian siap. Ada hal-hal yang kalian ngerasa sulit banget, kalian nggak paham banget. Padahal kalau kalian dengar intuisi atau dengar suara hati tuh, kalian paham dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. So, ini juga sekaligus saran sih untuk di bulan Januari 2021. Please listen to your intuition, apa ya, penggunaan dari intuisi dan logika harus harus seimbang gitu ya, jangan berat sebelah gitu ya. Sekarang kita masuk ke sarannya gitu ya. Sebentar ya, di shuffle dulu. Oke. Maaf ya, berantakan banget. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Leo. Beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja. Oke, hampir jatuh. Kalau jatuh aku harus pause dulu videonya. Oke. Terima kasih. So, kita punya look in a book gitu ya. Look in a book ini berbicara tentang memori. Book itu tuh representasi dari memori, dari pengalaman gitu. Jadi, balik lagi, kamu disuruh belajar dari pengalaman kamu. Apapun yang selama ini menjadi masa lalu atau pengalaman buruk, pengalaman kurang menyenangkan, tolong jadikan pembelajaran. Jangan dijadikan sebagai kekecewaan yang kamu berlarut di dalamnya gitu ya. Kamu harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada tujuannya, baik ataupun buruk gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengajari, untuk kita supaya bisa berkembang, supaya bisa lebih dewasa gitu ya. Jangan lupa juga untuk selalu flashback atau ingat tuh jangan yang negatif-negatif aja, tapi yang sweet juga, yang romantis, yang positif. Pasti ada dong yang positif yang bisa kamu fokuskan dibanding terus-terusan berfokus ke negatif gitu ya. Oke, ini dia. Selanjutnya adalah informasi-informasi tambahan. Um, ada inisial, bisa inisial nama kalian, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Leo, ataupun zodiak doi kamu, dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, pernikahan kalau sedang menikah, pacaran, ulang tahun, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya tidak ada informasi-informasi terkait kalian, tidak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Sebentar ya. Informasi tambahan untuk para Leo.
Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan untuk para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Kita punya 6 atau 9. Kita punya Leo, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Leo. Libra, banyak nih kayaknya yang berhubungan dengan sesama zodiak. Misalnya kamu sama-sama Leo gitu loh. Banyak yang berhubungan dengan sesama Leo gitu kayaknya. Aries atau Aries, karena kenapa aku bilang seperti itu? Kita punya Leo. Lalu kita juga punya King of Pentacles dan Queen of Pentacles. Pentacles itu berbicara tentang Taurus, Capricorn, sama Virgo. Cuman baik lagi mereka sama-sama Pentacles dalam artian sama nih elemennya. Nah jadi makanya aku bilang possible banyak atau ada beberapa yang berhubungan dengan sesama Leo gitu ya. Maret 21 C Libra, ataupun kalau tidak sesama Leo gitu ya, karakter kalian tuh mirip banget, kayak bercermin gitu loh. Jadi makanya misalnya kamu keras, dia juga keras. Kalau kamu lembek, dia juga lembek gitu-gitu aja sama. Jadi karakternya tuh bercermin gitu loh, mirip banget gitu. 11. Nah, 11 angka yang sama itu juga berbicara tentang kesamaan karakter gitu loh. Aries atau Aries. Aries lagi atau Aries. Kita punya 18. Virgo. Cancer. 26. Taurus, tuh kan banyak yang sama kan, banyak kesamaan karakter kayaknya. Januari 7, Mei 18, Desember, Maret, Mei lagi, Agustus, September, 5, Mei 15, 16, Aries atau Aries 23, W, P 13, Juni, April 15, 14, 19, Capricorn, Agustus 27, Maret, September, November, Z 16, Cancer, September 30, K, Maret, O, U, 10, Maret, Sagittarius, Libra, dan September gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.